Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul mubarak wa hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kembali kita membaca kitab hadis Riyadhus Shalihin karya dari Imam An-Nawawi, masih dalam tema yang sama, yaitu bab Ramadan, tentang Ramadan. Kemarin kita membahas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan sahur ya. Sekarang kita akan membahas beberapa perkara yang kaitannya dengan puasa ya. Babu fi masaili minas shaumi, bab menjelaskan tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan puasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza nasiya ahadukum fa akala aw syariba falyutimma saumahu. Idza, apabila nasiya lupa, ahadukum, salah satu dari kalian, fa akala, maka salah satu dari kalian makan, aw syariba, atau minum, falyutimma saumahu, maka sempurnakanlah salah satu kalian saumahu, dalam puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, karena sesungguhnya hal tersebut adalah suatu pemberian, diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah anugerah, itu adalah sengaja Allah Subhanahu wa taala memberikan engkau makan, minum dengan cara membuat kamu lupa. Jadi artinya bahwa hadis ini menjelaskan kalau kita lupa dalam hal makan dan minum ketika sedang berpuasa, maka itu tidak membatalkan puasa. Karena apa? Karena di sini dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, udah nggak apa-apa, lanjutin aja puasanya. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala sengaja memberimu lupa agar kamu dapat makan dan minum, gitu. Artinya puasanya tidak batal dengan kamu lupa ya. Jadi orang yang lupa bukan saja halnya minum dan makan, segala sesuatu yang membatalkan puasa lupa. Umpamanya kita lupa menggigit-gigit jari kita ke dalam mulut kita, umpamanya itu tidak membatalkan puasa kalau kita lupa. Atau kita mengorek-ngorek kuping sampai dalam, umpamanya itu tidak membatalkan puasa kalau kita lupa. Dan segala sesuatu yang membatalkan puasa ya, bahkan sampai berjima, umpamanya berhubungan badan dengan suami atau suami istri, umpamanya dengan keadaan lupa, itu maka tetap bisa tidak membatalkan puasa. Dalam catatannya adalah kalau lupa. Dan sayangnya lupa itu biasanya tidak lama ya, biasanya lupa itu hitungan detik ya, biasanya langsung dia sadar. Wa an Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu qala, dari Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu qala, berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni, ajari aku anil wudu'i, tentang wudu. Qala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbighil wudu'a, sempurnakanlah wudu,
wa khallil bainal asabi'i, dan selang-selangi di antara jari-jarimu. Biasa kita sebelum wudu itu kan menyelang-nyelangi jari seperti ini, diselang-selangi jarinya. Wa balligh fil istinsyaqi, dan berlebihanlah di dalam istinsyak. Istinsyak itu di dalam istilah berwudu adalah menghirup air ke dalam hidung sampai biasanya di di ujung kepala kita ini, di jidat ini kita terasa pening ya, terasa pening, terasa panas. Nah, itu adalah sempurna tuh istinsyaknya ya. Kata Nabi Muhammad diperintahkan untuk itu. Kenapa sih perintah kita istinsyak itu untuk berlebihan di dalam istinsyak? Karena ada di dalam ilmu kesehatan itu bahwa istinsyak itu katanya salah satunya adalah bisa mempertajam ingatan kita ya. Salah satu manfaatnya adalah dapat mempertajam ingatan kita, tidak cepat pikun, dan salah satunya lagi juga menghindari penyakit stroke katanya. Manfaatnya seperti itu. Ya. Tapi di sini Nabi Muhammad SAW memberikan pengecualian, illa antakuna shaiman, kecuali kalau kamu sedang puasa. Kalau sedang puasa itu tidak boleh istinsyak, menghirup air berlebihan ke dalam hidung. Karena apa? Karena itu adalah sesuatu hal yang membatalkan puasa. Karena salah satu hal yang membatalkan puasa itu kan memasukkan benda dunia ke dalam rongga badan kita yang terbuka. Sedangkan hidung adalah termasuk rongga badan yang terbuka. Gitu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Sayyidatina Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajru, menjumpai pagi, wa huwa junubun, sedangkan Nabi dalam keadaan junub, min ahlihi, dari keluarganya. Summa yaghtasilu wa yasumu, kemudian Nabi mandi dan melanjutkan puasanya. Jadi bahwa di dalam hadis ini diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika di salah satu hari di bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW dalam keadaan junub, kemudian Nabi Muhammad SAW tidak sempat mandi di malam hari, cuman keburu datang waktu subuh ya, datang waktu subuh baru Nabi Muhammad SAW mandi dan melanjutkan puasanya. Jadi junub ini tidak menjadikan penghalang seseorang untuk puasanya. Jadi tetap bisa melanjutkan puasanya walaupun di malam hari dia dalam keadaan junub dan tidak sempat mandi, kemudian sudah keburu subuh gitu. Sudah keburu subuh artinya kan puasanya sudah dimulai gitu. Puasanya sudah dimulai, akan tetapi dia tidak sempat mandi junub. Di sini Nabi juga pernah mengalami ketika sedang dalam keadaan junub, Nabi tidak langsung kemudian setelah sahur gitu ya. Setelah sahur tidak kemudian langsung beliau itu mandi, akan tetapi mandinya setelah subuh. Karena junub itu tidak menjadikan penghalang bagi seseorang untuk puasa gitu. Wa an Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma qalata, dari Aisyah dan Ummi Salamah radhiyallahu anhuma qalata, mereka berdua berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min ghairi hulumin thumma yasumu. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di suatu bulan Ramadan yusbihu junuban, subuh-subuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan junub, min ghairi hulumin, penyebabnya bukan mimpi, bukan penyebabnya bukan mimpi. Tsumma yasumu, kemudian Nabi Muhammad tetap melanjutkan puasa. Nah, di sini ada dua hadis yang pertama diriwayatkan oleh Aisyah, yang kedua diriwayatkan oleh Aisyah dan Ummu Salamah sekaligus, karena para sahabat datang bertanya kepada Sayyidina Aisyah, bertanya kepada Ummu Salamah, ya nanya kepada istri-istrinya Nabi, gimana
Gimana nih ada fatwa enggak sih, ada hadis, ada pernyataan Nabi enggak yang berkaitan dengan hal ini? Kemudian barulah ada pernyataan Nabi dari Aisyah, kata Sayyidatina Aisyah bahwa Nabi juga pernah kok gitu dalam keadaan junub, tapi beliau tetap gitu tidak sempat mandi di waktu sahur, keburu fajar, Nabi Muhammad tetap melanjutkan puasa. Junub sekali lagi tidak menghalangi seseorang untuk puasa. Berbeda ketika junubnya disengaja di siang hari ya. Ketika junubnya disengaja di siang hari, itu memang benar-benar membatalkan puasa, ya kan? Membatalkan puasa. Kecuali junubnya dalam keadaan bermimpi. Kalau bermimpi kan itu bukan kontrol kita ya. Kita tidak bisa request kalau mimpi. Ketika mimpi junub itu tetap walaupun di siang hari tetap sah puasanya, tetap langsung boleh mandi dan dilanjutkan puasanya. Itu dia penjelasan dari hadis pada kesempatan kali ini yang berkaitan tentang persoalan-persoalan puasa. Mudah-mudahan puasa kita pada Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bulan Ramadan ini menjadikan kita seseorang yang semakin meningkat lagi kualitas amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.